Dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, kubeli unta seharga 100 dirham dengan tempo, dan kujual lagi dengan kontan seharga 300 dirham." Beberapa lama kemudian, ia pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita atau aku saja yang bercerita?" "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dilimpahi rezeki yang banyak, halal, manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Ali bin Abi Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya Fatimah Az-Zahra, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu makanan apapun, tetapi ini ada 6 dirham uang perak hasil kerjaku kepada Salman Al-Farisi memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan aku belikan makanan untuk Hasan dan Husain." Begitulah memang keadaan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Sebenarnya kalau saja mereka mau, mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta dan hidup bergelimang kemewahan dunia. Tetapi seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memilih untuk zuhud dalam kehidupan dunia. Tidak jarang Fatimah dan Ali bekerja menimba air untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu-bulu domba, memilah-milah kurma dan lain-lainnya. Inilah gambaran kehidupan seorang wanita yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Penghulu kaum wanita di surga adalah Fatimah Az-Zahra." Mendengar jawaban istrinya itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Biar aku saja yang membeli makanan itu." Maka Fatimah menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya, yang segera saja pergi meninggalkan rumah. Tetapi dalam perjalanan untuk membeli makanan, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa berpikir panjang, Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki itu. Ia bukannya tidak ingat kalau keluarganya sedang dalam kelaparan, terutama kedua anaknya yang masih kecil. Tetapi demikianlah memang didikan dari contoh yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umumnya orang, mungkin tidak mengapa jika mengurangi kadar atau kualitas dari yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebatas kemampuan masing-masing. Tetapi tidak bagi Ali. Sejak balita, ia diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Nabi, tentulah telah menjadi kesalahan besar baginya. Setelah itu, Ali segera kembali ke rumah dan Fatimah menyambutnya dengan menangis ketika melihatnya tidak membawa apa-apa. Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis?" Fatimah berkata, "Wahai Ali, engkau pulang tanpa membawa sesuatu." Ali berkata, "Wahai wanita mulia, aku meminjamkan uang itu kepada Allah," tanpa menjelaskan lebih banyak. Maklumlah Fatimah apa yang terjadi. Fatimah berkata, "Sungguh aku mendukung sikapmu itu." Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu seorang badui yang sedang menuntun seekor unta. Si badui yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abul Hasan, belilah unta ini."
Aku tidak mempunyai uang. Si Badui itu berkata lagi, belilah dengan tempo, pembayaran di belakang. Berapa? 100 dirham, kata si Badui itu. Baiklah, kata Ali, ku beli seharga 100 dirham dengan tempo. Si Badui menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu, tetapi ia menuntunnya begitu saja. Kemudian belum jauh berjalan, tiba-tiba muncul seorang Badui lain menghampirinya dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa pikir panjang, Ali berkata, "Ya, berapa?" 300 dirham, kata Ali. Baiklah, ku beli seharga 300 dirham. Kemudian si Badui yang juga tidak dikenalinya itu membayar kontan 300 dirham dan membawanya pergi unta tersebut. Ali sangat gembira, segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya, kemudian pulang. Fatimah menyambutnya dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa yang sedang terjadi kali ini?" Dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, ku beli unta seharga 100 dirham dengan tempo, dan ku jual lagi dengan kontan seharga 300 dirham." Fatimah berkata, "Aku mendukung sikapmu itu." Beberapa lama kemudian, ia pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita atau aku saja yang bercerita?" Tanpa tahu maksudnya, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbahagialah engkau, wahai Abul Hasan, engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipat. Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril, sedang yang kedua adalah malaikat Mikail." Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat yang membantu manusia tentunya atas seizin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak hanya terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau seperti kisah ini, atau juga pada perang Badar, Hunain, dan beberapa peristiwa lainnya. Bisa saja itu terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, bisa dalam bentuk seseorang yang tidak dikenali, yang memberikan bantuan seperti peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau mungkin seseorang yang kita kenali kemudian memberikan bantuan. Hanya saja Allah memerintahkan malaikat untuk menyerupakan dirinya dengan orang tersebut untuk memuliakannya, seperti yang terjadi pada tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang kita paparkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.